Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sitra Wismandini. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah pembelajaran Al-Quran dan Hadis di Madrasah Ibtidaiyah. Nomor 1. Pada perkembangan kognitif, peserta didik berada pada tahap operasional konkret. Menurut teori Jean Piaget, mereka lebih mudah memahami hal yang bersifat nyata dan contoh yang konkret. Implikasinya, materi Al-Quran dan Hadis harus diberikan dengan contoh langsung seperti praktek membaca, cerita, dan aktivitas konkret. Perkembangan afektif spiritual. Anak atau siswa MI sedang membangun sikap religius, meniru perilaku guru dan mudah tersentuh keteladanan. Implikasinya, pembelajaran harus meningkatkan adab membaca Al-Quran, sikap hormat, pembiasaan doa, dan keteladanan akhlak. Selanjutnya, perkembangan psikomotorik. Motorik halus berkembang pesat. Anak mulai mampu menulis huruf dengan baik jika dibimbing. Implikasinya, pembelajaran tahsin, penulisan Arab, serta latihan wudu dan sholat perlu dilakukan secara bertahap. Yang terakhir, karakteristik belajar MI. Anak suka beraktivitas, mudah bosan, butuh permainan edukatif, dan belajar melalui contoh. Implikasinya, menggunakan metode demonstrasi, bermain sambil belajar melalui kartu huruf hijaiyah, lagu tajwid, dan reward sederhana. Nomor 2, tujuan umum. Tujuan umum merupakan capaian untuk membentuk peserta didik agar mampu membaca Al-Quran dengan baik, memahami ajaran Islam, dan memiliki akhlak yang baik. Sedangkan tujuan khusus bersifat lebih rinci, seperti kemampuan membaca ayat tertentu, menghafal surah pendek, memahami isi Al-Quran secara sederhana, serta mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran KI, mengamalkan nilai Al-Quran dan hadis menjadi dasar terbentuknya sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan KD berisi kemampuan lebih spesifik yang harus dicapai. Selanjutnya, indikator dirumuskan sebagai ukuran pencapaian KD sehingga guru dapat menilai apakah tujuan pembelajaran telah tercapai. Dengan hubungannya KI, KD, dan indikator yang jelas, pembelajaran Al-Quran dan Hadis menjadi lebih terarah dan mudah diukur hasilnya. Yang nomor 3, media cetak kelebihannya mudah digunakan, tidak butuh listrik, murah, kekurangannya kurang menarik bagi anak. Media audio kelebihannya bagus, melatih mahraj dan tajwid, kekurangannya tanpa visual anak jadi cepat bosan. Yang ketiga, media audiovisual kelebihannya menarik perhatian anak, lebih mudah dipahami, kekurangannya butuh listrik, tidak bisa digunakan jika jaringan buruk. Sedangkan media digital kelebihannya itu interaktif dan modern, siswa lebih termotivasi dan banyak fitur. Kekurangannya bisa distraksi, anak lebih sering bermain HP. Nah, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, guru dapat menggunakan murotal untuk bacaan, video untuk praktik ibadah, aplikasi digital untuk hafalan, dan media cetak untuk latihan menulis anak. Nomor 4, menganalisis langkah-langkahnya. Yang pertama, menganalisis KI dan KD untuk menentukan kemampuan yang harus dicapai. Yang kedua, menetapkan tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, dan jelas. Yang ketiga, menentukan materi pembelajaran. Yang keempat, menentukan metode pembelajaran. Yang kelima, menentukan media pembelajaran. Yang keenam, menyusun kegiatan pembelajaran seperti pendahuluan, inti, dan penutup. Yang ketujuh, menyusun bahan ajar. Dan yang kedelapan adalah menyusun evaluasi. Nomor 5, prinsip penting dalam pengembangan bahan ajar Al-Quran dan Hadis di MI. Yang pertama, usia perkembangan. Pembelajaran menggunakan huruf sesuai usia perkembangan. Pembelajaran menggunakan huruf besar dan contoh konkret. Yang kedua, integrasi nilai Islami, mengembangkan adab membaca Al-Quran, sikap jujur, dan disiplin. Yang ketiga, keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ayat Al-Quran dan Hadis itu bisa diterapkan dalam kehidupan praktik sehari-hari anak. Yang terakhir, memanfaatkan bahan ajar digital seperti audio,
video, tajwid, aplikasi hafalan, dan Quran murotal. Nomor 6, Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dalam nilai pendidikannya, perintah untuk belajar, mencari ilmu dan membaca. Implementasi di MI dengan memulai pembiasaan membaca doa dan Al-Quran setiap awal pelajaran. Hadis, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nilai pendidikannya itu mencangkup kewajiban menuntut ilmu, disiplin, semangat belajar. Implementasinya di MI, memberikan penghargaan bagi siswa yang rajin, pembiasaan adab menuntut ilmu seperti menghormati guru, teman, dan menjaga kebersihan kelas. Terima kasih, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.